pernyataan Kemenag tentang azan kok jadi rame begini ya. Yang saya tahu ini persoalan ini sudah ada yang melaporkan. Jadi kita tidak perlu terlalu panik. Karena kan nanti ada yang ngurusi, itu polisian. Ini masuk pidana atau tidak, pelanggaran IT atau tidak, nanti divonis bersalah atau tidak, itu kan nanti kepolisian kemudian hakim. Dari sisi agamanya, ini kan kita di Indonesia ada MUI, ya serahkan aja ke MUI. Apakah pernyataan Menteri Agama tersebut yang berkaitan azan dengan gonggongan anjing itu di mana haram atau tidak, terkategori penistaan agama bukan, pelecehan agama bukan, itu nanti kan ada MUI. Kita nih orang Indonesia, khususnya orang Banten, sudah mempercayakan urusan pidana kepada kepolisian. Urusan agama ya oleh MUI, ya secara legalitasnya kan MUI. Boleh-boleh juga ulama-ulama di luar MUI itu mencari hukum, boleh. Tapi masalah nanti vonis, kita sudah sepakat, kita terima keputusan MUI. Jadi saya harap dan menghimbau khususnya ke orang Banten, saudara-saudaraku, dulur-dulur aing kabeh, ulah panik, ulah gancang diprovokasi. Jangan panik, orang Banten jangan panik. Orang Banten terkenal berbudi luhur, berakhlak mulia, paham ilmu agama, beretika, bisa menempatkan mana yang harus ditangani oleh kepolisian, mana yang harus ditangani oleh MUI, mana yang boleh kita komentari, mana yang tidak. Itu orang Banten tahu itu. Jadi kita nih orang Banten khususnya jangan mau diajak-ajak, umpamanya nih ilmu, jangan. Betul ini urusan agama, tapi kan ada yang ahlinya, yaitu MUI. Betul ini umpamanya ada dugaan tindak pidana, kan ada ahlinya, yaitu kepolisian, hakim. Kita merayap tinggal lihat aja. Dan sebagai umat Islam saya kira kita ini diberi sebuah ajaran oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk mendoakan saudaranya yang jika dipandang oleh kita berdosa, kita mintakan ampunan kepada Allah, kita mintakan taufik hidayah, bukan malah dibully, bukan malah dicaci maki, bukan malah membawa orang lain memprovokasi untuk pendemonya dan sebagainya, membuat keruh gaduh suasana. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah. Ini riskan sekali, riskan sekali. Kenapa ya jadi seperti ini? Dulur-dulur kule, dulur kita baraya aing orang Bandung khususnya, saudara orang Indonesia, hati-hati kita. Cinta agama memang harus, menjaga agama memang wajib. Nah, ya, saya juga sama kok, cinta agama, membela agama. Saya dalam menyikapi persoalan ini, para dulur berusaha untuk bijak dan objektif. Saya pun mungkin tetap akan mencari hukum dari sisi agama, insya Allah. Tetapi saya tidak perlu menjelaskan di sini karena saya tidak punya kewenangan. Kewenangan itu haram dan halal itu nanti oleh MUI.
Dan ada yang mengajak ke saya untuk mengadakan reaksi. Begini para saudaraku, saya itu akan mengikuti siapapun, dilihat dulu persoalannya. Kemudian dilihat juga siapa yang mengajak bereaksi umpamanya. Siapa yang akan mengajak demo. Karena saya pikir jangan-jangan kita ini mengikuti ajakan demo aksi yang di sana persoalan agama, bungkusnya agama, tapi ternyata yang ngajak ini ada unsur politik, dipolitisir. Ada kesengajaan para oknum politisi yang sedang ada kebencian umpamanya kepada pemerintah yang sekarang yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Kemudian ada salah satu oknum menterinya yang dipandang ini ada celetot lidah, didramatisir, dipolitisir untuk kepentingan politiknya, kemudian memprovokasi masyarakat Indonesia, masyarakat Banten untuk jadi gaduh, jadi rame. Akhirnya ujung-ujungnya nanti maaf, mampu genep cekurang manu nggak bantu mangun. Ujung-ujungnya mau aja kita turunkan Jokowi, gorengkan pemerintah. Ujungnya kita kalau yang ngajaknya oknum politisi busuk. Jadi saya berharap orang Banten jangan mau mudah terbawa terprovokasi apalagi mengadakan aksi demo jika itu ajakannya dari oknum politisi, apalagi politisi busuk yang diberi kebencian kepada pemerintah negara Republik Indonesia untuk kepentingan mungkin saja untuk kepentingan tahun 2024. Harus hati-hati para hadirin. Saya yakin orang Banten paham, cerdas, berakhlakul karimah, tidak akan mudah terprovokasi. Walaupun dia mengatasnamakan ustadz sekalipun, jika masih terbawa oleh dorongan nafsu politik, dibungkus agama dan kemudian diperbesar sebuah persoalan yang kelihatannya itu memang agama, kemudian diperbesar untuk syahwat politiknya, kita diadu domba lagi diadu domba lagi. Demikian para hadirin, para orang Banten, tetap kita istiqomah, berhati-hati, serahkan urusan itu kepada kepolisian, dan masalah agama, sisi agamanya kita serahkan MUI. Kita tunggu MUI, fatwa MUI bagaimana. Nah, itulah sebaik-baiknya warga negara Republik Indonesia, sebaik-baiknya umat Islam. Saya doakan saudara kita siapapun dia, wabil khusus Pak Mendak, Pak Yakut, kalaupun umpamanya itu berdosa, saya doakan Allah limpahkan ampunan kepada beliau dan kepada seluruh umat Islam. Semoga juga turunkan taufik hidayah, sehat jasmani rohani, dan saya doakan Banten dan Indonesia aman, sejahtera, tidak mudah diadu domba. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan untuk para oknum ustad yang penuh kebencian, para oknum politisi yang penuh dendam, saya doakan semoga Allah ampuni dosanya, Allah sadarkan, Allah beri kekuatan umat Islam, Allah beri akhlak yang baik, maut dalam husnul khatimah biiznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.